Banyak orang di seluruh dunia bertanya-tanya dan mereka sangat terkejut serta berpikir bagaimana mungkin orang-orang yang dulunya hampir menguasai dunia, orang-orang yang memberikan kontribusi besar bagi peradaban manusia, sekarang menjadi seperti ini. Mereka begitu tak berdaya untuk membela diri mereka sendiri, seperti bagaimana mungkin orang Eropa yang dulunya adalah bangsa paling maju hanya sampai 100 tahun yang lalu. Bahkan sekarang saya bisa bilang, bahkan sampai 50 tahun yang lalu, orang-orang yang begitu maju, begitu terdidik, begitu tercerahkan, bagaimana bisa mereka sekarang menjadi seperti ini? Mereka sedang dihancurkan dari dalam diri mereka sendiri. Maksud saya, mereka dihancurkan dari dalam dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana? Di mana pria-pria Eropa? Biar saya putarkan sebuah video untukmu, oke? Saya mengunggah video ini sekitar seminggu yang lalu dan saya ingin membuat sebuah video dan saya ingin fokus pada hal ini. Lihat ini. Coba lihat ini, oke? Orang Eropa, orang kulit putih kebanyakan adalah orang-orang pertama yang menerangi dunia. Mereka memperkenalkan ide-ide seperti feminisme, toleransi, martabat. Banyak hal-hal ini mereka perkenalkan ke dunia. Dan banyak bagian dunia, banyak negara lain belajar dari mereka. Banyak budaya lain belajar dari mereka. Barat mengizinkan perempuan untuk memilih. Saya pikir negara pertama adalah, saya pikir itu Swiss pada tahun 1888. Lalu Selandia Baru, lalu Australia, lalu kemudian Inggris. Mereka memberikan hak suara kepada perempuan hampir 120 tahun yang lalu. Masih banyak negara yang belum mendekati itu. Lihat saja Afghanistan. Afghanistan tertinggal sekitar 500 tahun dari barat. Perempuan diizinkan keluar, bekerja, mandiri, hidup dengan bermartabat. Laki-laki dengan benar diberitahu untuk tidak bersiul nakal. Pelecehan seksual adalah tindakan kriminal dan laki-laki dikendalikan karena alasan yang baik. Oke, saya belum pernah melihat apa yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Saya belum pernah melihat orang kulit putih melakukan ini kepada wanita kulit putih atau wanita manapun. Saya belum pernah melihat itu di Australia. Saya belum pernah melihat itu di Inggris. Bahkan di luar klub malam, ketika orang-orang mabuk dan bertingkah seperti binatang, saya belum pernah melihat itu. Apa yang akan saya tunjukkan kepada Anda? Oke, ini terjadi di siang bolong di Prancis. Dan Anda bisa lihat wanita itu adalah seorang feminis. Dia tidak bertingkah seperti orang dunia ketiga. Dia benar-benar membela dirinya sendiri. Dia melawan. Lihat ini. Ini seharusnya membuat setiap orang Eropa marah. Ini seharusnya membuat setiap politisi juga marah. Ini seharusnya sudah menyebabkan kerusuhan. Tapi sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Kita sudah menerimanya dengan baik, tapi saya sendiri belum menerimanya. Saya sudah mencoba memberitahu orang Australia bahwa ini akan terjadi pada perempuan Australia. Dan ini sudah mulai terjadi. Oke, ini sudah mulai terjadi. Di Australia, kita punya banyak migran dari negara dunia ketiga, seperti orang Afrika, orang Afghanistan, dan orang Suriah. Setiap kali Anda membawa banyak pria dari budaya asing yang bermusuhan, budaya yang menganggap hal-hal seperti ini normal, oke, orang-orang ini berasal dari Afrika Utara. Oke, pria-pria yang akan saya tunjukkan ini, mereka bukan orang Prancis asli. Mereka berasal dari Mesir, Suriah, Maroko, atau negara lain. Anda tahu sendiri bagaimana mereka memperlakukan perempuan di sana. Saya lupa nama jurnalis CNN yang meliput Tahrir, yang meliput revolusi Mesir di lapangan Tahrir pada tahun 2011. Dia mengalami pelecehan massal. Dia, beberapa orang mengatakan, diperkosa secara beramai-ramai oleh para pria. Dia ada di sana. Begitu kamera dimatikan, mereka langsung, salah satu kamera masih merekam. Semuanya terekam kamera. Mereka menerekamnya seperti binatang. Itu tidak terjadi di barat, oke? Itu tidak terjadi di barat. Itu terjadi di budaya misoginis dan patriarkal yang dilindungi oleh kaum kiri. Tonton video ini. Wanita ini sedang naik sepeda listrik, sepeda Uber atau semacamnya. Lime, saya rasa ini Lime. Dia pikir dia sedang berada di Prancis. Dia berada di negara barat yang bebas, di mana perempuan bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Hem, Tapi para barbar ini datang dari budaya dunia ketiga. Mereka seperti wanita yang sedang naik sepeda. Dia menyemprotkan air ke arahnya dengan pistol air. Lihat ini. Lalu mereka melolong, bersorak dan tertawa, mengejeknya. Mirip dengan apa yang biasa kita lihat di film Hollywood ketika beberapa penjahat melakukan itu kepada seorang wanita yang sendirian dan tak berdaya. Dia berhenti dan dia berkata, berani-beraninya kalian menyemprotkan air ke saya. Itu bisa saja apa saja, bisa saja sebenarnya itu air kencing, bisa saja asam, bisa saja apa saja. Saya tidak tahu ini apa. Karena dia adalah seorang wanita Prancis, bagi wanita abad ke-21 inilah alasan mengapa dia benar-benar berani melawan dalam budaya mereka. Kalau itu terjadi, wanita itu biasanya hanya akan begini, lalu pergi.
Atau saudara laki-lakinya akan datang dan mengurus para pria itu. Kenapa kamu melakukan ini? Lalu mereka mencuri sepedanya. Banyak sekali. Sudah selesai. Kembali ke neraka, teman-teman. Kembali padanya, kembali seorang wanita yang tak berdaya. Apa yang terjadi di sana? Ada wanita lain juga. Aku pikir apa yang terjadi padanya? Aku pikir apakah dia pergi? Ada wanita lain yang datang. Tidak, itu dia. Apakah itu wanita yang sama? Adegan berjalan, tidak ada yang datang untuknya. Tidak seseorang yang lain. Hei, kembali padanya, kembali padanya, kembali padanya, kembali padanya, kembali padanya. Hei, hentikan omong kosong itu. Lihat pria-pria itu melolong dan bersorak. Aku belum pernah melihat pria barat melakukan itu. Tidak pernah seumur hidupku. Aku belum pernah melihat pria melakukannya. Mungkin 20 tahun lalu ada yang melakukannya, tapi sekarang tidak. Lihat ini, lihat ini. Aku punya yang lain. Aku punya video yang pas untukmu. Pria muslim melecehkan wanita Inggris. Lihat ini. Benar. Kamu bicara di depan. Jadi di sini aku hanya berjalan di belakang saudariku dan putriku. Seperti yang kamu lihat, aku terlihat bagus. Siapa kamu sekarang? Dan mereka setia. Lihat siulan genit itu. Bisa kamu dengar? Bisa kamu? Dengar itu aku terlihat bagus. Siapa? Kamu sekarang? Mereka semua bersiul. Lihat ini, mereka semua bersiul. Halo, siapa namamu? Sudah berapa lama kamu di sini? Sudah berapa lama kamu di sini? Wanita ini sedang menghadapinya. Lihat itu, lihat itu. Tidak ada yang melakukan itu kan? Kita sudah mendengar itu selama 20 tahun terakhir. Memang ada alasannya? Aku tidak menentang itu. Selama 20 tahun terakhir, kita dibanjiri dengan narasi feminis. Jangan menatap wanita, jangan melihat wanita, jangan melakukan pendekatan yang tidak diinginkan, jangan berulang kali mengajak wanita berkencan. Tentu saja, jangan bersiul nakal, itu memang hal yang baik. Kita belajar, kita sudah meninggalkan hal itu sebagai masyarakat. Pria barat sudah meninggalkannya. Dan pada saat yang sama, mereka membawa masuk orang-orang barbar yang bersiul nakal, yang mempermainkan wanita barat. Sementara mereka mengurung wanita mereka sendiri di rumah. Saya tidak parkir. Ya, aku mengenalmu dari taman. Taman itu. Menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Dan bukan cuma itu, lihat ini, lihat ini. Mengganggu perempuan yang sedang beraktivitas, Eropa tidak aman teman-teman. Dan kalian semua perempuan itu, siapa ini? Wow, di Paris tepat di bawah Menara Eiffel. Kalian ingin bisa berjalan di malam hari. Sendirian ya, bagus sekali. Kalian membawa masuk, kalian punya banyak. Saya tidak tahu apakah perempuan-perempuan ini terlibat dalam itu. Lihat itu. Kalian menjinakkan pria kulit putih, tapi kalian menyambut pria-pria ini. Temanku, sportif. Ini kamu penipu, kamu sporty. Aku di sini. Fuck you, man. Ya. Mencari pertarungan. Ayo. Lihatlah ketakutan ditolak minazira atara. Lihat itu, mengganggu perempuan. Lihat itu, bisa saja itu anak perempuan. Dulu aman, dan teman-teman, Australia masih aman. Ya Tuhan, Australia tidak seperti ini teman-teman, akan seperti ini. Oke. Tidak, Pak. Tony Bird bilang, kami tidak ingin kamu berubah, pertahankan identitasmu kawan. Kami tidak ingin gagasan asimilasi. Bukan itu maksudnya. Lihat ini. Jadi di sini, badut yang sama mengganggu seorang pria tua. Dan dia bilang dia takut. Kenapa kamu gemetar seperti kontol yang gemetar? Kamu takut? Dasar anak pelacur. Aku akan meniduri ibumu, dasar pelacur. Mati saja, orang tua, mati saja, pengungsi Suria. Ya Tuhan, bonjour. Bonjour, bonsoir, oui. Ada yang paling parah, ya Tuhan. Mereka ini yang paling parah. Ya Tuhan, dia sangat tampan, ya Tuhan. Hai. Ya Tuhan, tunggu. Ada apa ini? Tidak, jangan khawatir. Hai, aku mencintaimu. Kita punya masalah. Bukankah ini kriminal? Aku tidak hanya bicara tentang kejadian ini saja. Bukankah semuanya ini kriminal?
Bukankah pemerintah seharusnya dimintai pertanggungjawaban? Apa yang telah kamu lakukan terhadap hal ini? Pria ini telah bekerja seumur hidupnya. Dia pantas mendapatkan martabat dan rasa hormat. Dia mungkin seorang pensiunan dan sejujurnya sebagian dari uang pensiunnya digunakan untuk menampung para barbar ini. Maaf, saya minta maaf, biar saya putar dengan suara. Hei, dengarkan aku. Berhenti, tolong. Dia memohon padanya, dia bilang berhenti. Aku lelah, aku punya keterbatasan. Hei, brengsek! Hei, kamu benar-benar brengsek! Dasar brengsek! Kamu tidak boleh pergi seperti ini. Kamu brengsek dan kamu penakut. Kamu tidak punya hak untuk dengar, dasar brengsek. Bagaimana bisa tidak ada yang menemukannya? Aku ingin memberitahumu untuk melakukan apa yang biasa kamu lakukan. Aku ingin memberitahumu. Di mana orang-orang Prancis itu? Kamu mengerti apa yang ingin aku katakan, kan? Hei, aku bakal hajar ibumu kalau enggak. Lihat saja. Ayo, duel. Aku bilang padamu, dia wanita terbaik, dia wanita terbaik. Dengarkan aku. Wax. Sialan ibumu, pelacur. Bicarakan itu padaku. Ini adalah Menara Eiffel, teman-teman. Salah satu landmark paling terkenal di dunia. Jika ini terjadi di dasar Menara Eiffel, bayangkan bagaimana keadaan di seluruh Prancis. Saya kehabisan kata-kata. Bagaimana ini bisa terjadi? Butuh 10 tahun sampai jadi separah ini. Ya, ini mulai terjadi sejak 2015. Inilah alasan mengapa orang-orang asli di seluruh dunia barat mulai kehilangan kesabaran. Mereka sudah hampir habis kesabarannya. Mereka memperkosa wanita-wanita kalian. Mereka melecehkan wanita-wanita kalian di jalanan. Mereka menganiaya dan menikam pria-pria kalian. Mereka menyiksa orang tua. Apalagi yang dibutuhkan agar orang-orang bangkit? Apalagi yang dibutuhkan agar pemerintah menjalankan perannya? Tangkap dia, tangkap dia. Ya Tuhan, aku tidak tahu. Maksudku, aku tahu ini mudah bagiku. Bicara itu mudah, gampang bagiku untuk berkata dan aku jadi marah. Kemungkinan besar aku juga tidak akan melakukan apa-apa. Tapi kenapa kita tidak melakukan apa-apa? Kau tahu, seperti membentuk kelompok 5 atau 6 teman berpatroli di jalanan. Aku rasa banyak pria juga akan menikmatinya. Karena ada sesuatu dalam diri kita. Ada sesuatu dalam diri pria yang sangat unik. Kita juga sudah kehilangan taring. Kita sudah menjadi lebih beradab. Dan itu tidak masalah. Jadi ketika kita menjadi beradab, kita menjauh dari kekerasan. Tapi apa tadi judul filmnya? Purge ya. Aku rasa, apakah ada yang pernah menonton film Purge? Teorinya adalah setiap pria mampu melakukan kekerasan. Saya tidak mendukung kekerasan apapun. Oke, saya tetap harus berhati-hati dengan apa yang saya katakan. Saya tidak mendukung. Saya tidak menyuruh kalian untuk keluar dan melakukan kekerasan. Saya hanya mengatakan bahwa ada sesuatu dalam diri pria di mana sandiwara atau kepura-puraan menjadi beradab, makan dengan pisau dan garpu, serta berbicara dengan sopan. Semua hal ini adalah buatan. Semua itu adalah produk peradaban. Kita telah membangun masyarakat. Seperti yang saya katakan, anarki cuma tinggal 3 kali makan malam lagi. Saya tidak peduli seberapa canggih dan beradabnya kamu atau universitas mana tempat kamu kuliah. Saya tidak peduli siapa kamu. Tapi setiap pria mampu melakukan kekerasan brutal yang ekstrim. Jadi saya tidak tahu apa yang sedang ditunggu para politisi ini. Setelah kematian Henry Noack di Southampton, Inggris, saat ini atau tadi malam, saya sudah membuat video terpisah tentang itu. Tadi malam, para pria turun ke jalan melakukan protes, semacam berubah menjadi kerusuhan. Ini akan terus berkembang, tapi kita tahu kenapa dunia semakin condong ke kanan, dan Australia sebagian besar tetap damai. Oke, Australia sebagian besar tetap damai. Sekali lagi, Australia melakukan hal yang persis sama seperti yang dilakukan Prancis, Jerman, dan Inggris. Mereka mencoba memilih partai politik sayap kanan. One Nation yang sebelumnya tidak terlihat di jajak pendapat sampai tahun lalu, bulan Juni. Tepat setahun yang lalu, mereka mulai naik. Tepat setahun yang lalu. Apa yang terjadi? Apa yang berubah? Tidak ada yang menganggap Pauline Hanson serius selama 30 tahun karir politiknya. Kenapa sekarang? Kenapa? Kenapa? Dari mana reformasi itu datang? Kenapa Restore melonjak di jajak pendapat? Kenapa Marine Le Pen dan AfD melonjak di jajak pendapat? Kenapa? Tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini. Inilah alasannya. Orang-orang melihat ini. Orang-orang masih mencoba jalur politik yang merupakan hasil terbaik.
Biarkan partai politik sayap kanan menang secara politik dan membawa solusi politik. Karena jika mereka gagal, maka kita akan membayar harga tertinggi karena mengabaikan sejarah. Sepanjang sejarah manusia, kecuali sekitar 20 tahun terakhir, orang-orang selalu bertindak secara kesukuan. Kamu tahu, seperti di tahun 90-an, aku mendengarkan Tony Abbott. Dia bilang di tahun 90-an adalah hal yang normal bagi orang Australia untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan, bangga dengan negaranya. Tapi sekarang kita punya 3 bendera di Australia. Tidak ada yang bangga tidak ada yang bangga dengan Australia. Ini adalah satu-satunya masa ketika tatanan sosial mulai runtuh. Ya, maaf, tatanan sosial memang selalu pernah runtuh di masa lalu. Tapi di antara orang-orang dengan budaya yang serupa, atau selalu ada budaya yang dominan. Ini adalah satu-satunya masa ketika budaya dominan kehilangan pijakan. Ini adalah satu-satunya masa ketika semua orang diizinkan untuk bersikap kesukuan. Semua orang diizinkan untuk memperjuangkan kepentingan komunitasnya, baik itu Muslim, Hindu, Sikh, atau apapun. Jika tidak berdasarkan garis budaya, maka berdasarkan garis ras. Semua orang berkulit coklat berkumpul. Semua orang kulit hitam berkumpul. Kamu bangga menjadi kulit hitam. Kamu bangga menjadi kulit coklat. Kamu bangga menjadi Hindu, Sikh, Muslim, bangga. Kamu tahu, mendukung Black Lives Matter dan semacamnya. Tapi ada satu komunitas yang tidak diizinkan untuk bangga terhadap apapun. Kamu tidak bisa bangga menjadi kulit putih tanpa dicap sebagai supremasi kulit putih. Kamu tidak bisa bangga menjadi orang Inggris dengan cara lama, di mana kamu mengutamakan nilai-nilai Inggris karena mengutamakan nilai-nilai Inggris, atau nilai-nilai Australia dianggap rasis. Semua partai politik sayap kanan ini yang mereka katakan hanyalah bahwa mereka akan mengutamakan negara mereka, mengutamakan nilai-nilai mereka. Setelah kematian Henry Knox, mereka mengatakan tidak ada hak istimewa khusus, meskipun faktanya komunitas Sikh tidak terlalu banyak terlibat dalam aktivitas kriminal di Inggris. Di Kanada, situasinya agak berbeda. Meskipun begitu, kami mengakui bahwa komunitas Sikh telah berperilaku baik di Inggris jauh lebih baik daripada beberapa komunitas lain, dan kamu tahu yang mana. Tapi itu bukan alasan untuk memberikan hak istimewa khusus. Semua hak istimewa khusus akan dicabut. Dan ini sangat penting. Karena ketika kamu mulai merebut kembali wilayah yang hilang, larang penyembelihan halal, larang burka, tidak ada pengeras suara, tidak ada azan yang dikumandangkan lewat pengeras suara, tidak ada sholat di jalan, tidak ada pemblokiran jalan, tidak ada apa-apa, tidak ada hak istimewa khusus. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang kulit putih asli Australia atau Inggris, kamu juga tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa membawa senjata api atau pisau tanpa ditangkap. Orang Sikh juga seharusnya tidak bisa melakukan itu. Itu saja. Kita tidak bisa mendeportasi semua orang tanpa jatuh ke dalam kekacauan. Dan itu tidak akan berjalan dengan baik. Saya tahu kita bilang deportasi atau deportasi massal. Kita memang bilang begitu. Jelas, saya mengatakan itu tentang migran ilegal. Orang-orang yang telah melakukan kejahatan dengan kekerasan. Tapi itu tidak. Kita tidak akan bisa mendeportasi bahkan Muslim yang belum melakukan kejahatan apapun. Kita tidak punya alasan untuk mendeportasi mereka, tapi mereka memiliki simpati terhadap Islam. Mereka menempatkan Islam di atas Australia atau Inggris. Itu saja seharusnya sudah menjadi alasan untuk mendeportasi. Tapi kita tidak bisa mendeportasi orang-orang itu. Kita tidak bisa. Itu tidak akan terjadi. Tapi yang bisa dilakukan, cabut hak istimewa mereka. Buat tempat ini tidak menarik bagi para radikal untuk tinggal. Tidak ada halal, tidak ada burger. Bagaimanapun juga, orang-orang akan sadar. Saya tahu video yang saya putar dan komentar saya mungkin agak, provokatif. Mungkin membuat marah. Tapi orang-orang akan sadar. Lihat ini. Coba lihat video ini. Lihat pria Italia ini. Dia berkata, patriot Italia, Simone Caraballa, muncul di sebuah pesta Islam di Roma dengan membawa sandwich daging babi panggang. Roma adalah rumah saya. Tidak ada yang bisa memberitahu saya apa yang boleh atau tidak boleh saya lakukan. Beberapa orang mungkin berkata itu agak berlebihan. Tidak berlebihan. Kami sudah cukup. Kami sudah mencoba segalanya. Kami sudah berusaha keras atau mencoba menyenangkan setiap komunitas lain. Itu tidak berhasil. Orang Eropa kulit putih masih merupakan orang yang paling rasis. Kamu tidak akan mendapatkan pujian apapun dari mereka. Saya tidak menyangka itu. Mereka bahkan mengancam saya, membangunkanmu. Mereka mengancam, mereka merasa berhak. Untuk makan roti lapisnya kan? Tidak. Kalian tidak mengizinkan saya, jadi saya makan roti lapis porchetta kapanpun saya mau, mengerti? Kalian tidak mengizinkan saya. Kalian tidak perlu mengizinkan saya. Maaf. Di Aroma di Villa Polcani saya berani makan. Tentang saya yang kamu bicarakan. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Mereka bilang basahi kaki, saya ambil. Semua marah, lihatlah. Mereka mengizinkan untuk mengangkat tangan. Di sini ada nama-namanya.
Tapi kamu marah. Tapi kamu bilang aku mempermalukan diri. Kamu malah ambil makanan untuk semua orang. Aku ambil. Semua marah, lihat saja. Babus itu. Lebih banyak orang Italia harus melakukan ini. Bagus bro, tapi jangan ceroboh, jangan nekat, jangan pergi ke sana sendirian karena kamu tahu itu akan berujung pada kekerasan. Mereka hanya tahu kekerasan. Orang-orang harus berani melawan. Banggalah dengan identitasmu, warisanmu, budayamu, dan jangan pernah minta maaf, bahkan untuk kesalahanmu sendiri. Orang Italia tidak perlu minta maaf atas kekaisaran Romawi kuno yang menaklukkan sekitar 25% dunia yang dikenal pada saat itu. Mereka tidak perlu melakukannya, bahkan kamu harus bangga dengan itu.